Kompas Siang didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut data sementara korban meninggal akibat banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh mencapai 303 orang. 50 warga lainnya masih mengungsi. Kayu gelondongan yang hanyut saat banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menimbulkan tanda tanya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selidiki kayu itu untuk mengungkap dugaan adanya pembalakan liar. Akhir pekan ini kami akan ajak Anda untuk berwisata kuliner, menikmati gurihnya sate kuah khas Pontianak, Kalimantan Barat. Sate kuah ini sudah memikat lidah warga sejak puluhan tahun lalu. Halo, selamat siang saudara. Selain ketiga informasi utama tadi, ada juga informasi dari polemik kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Rais Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, mengambil alih jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang sebelumnya dipegang Yahya Kholil Stakuf. Di sisi lain, Gus Yahya menegaskan dirinya masih berstatus sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan ia menolak mengundurkan diri dari jabatannya. Singkatnya, informasinya akan kami hadirkan di Kompas Siang bersama saya Imron Fadilah. Banjir bandang dan longsor menyisakan duka mendalam dengan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Di antaranya warga yang bertahan masih ada yang mencoba untuk menghubungi keluarga mereka yang terpisah ataupun berusaha menata kembali hidup di antara runtuhan bangunan. Desa Garoga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, porak-poranda setelah banjir bandang menerjang wilayah tersebut. Area ini merupakan salah satu yang mengalami kerusakan terparah, bahkan nyaris tak ada lagi bangunan yang tersisa. Salah seorang warga menyebut awalnya banjir terjadi pada dini hari dan kemudian debit air semakin membesar. Adanya material kayu gelondongan yang terbawa banjir dinilai memperparah kerusakan di desa ini. Kini Supriyanto dan keluarganya masih tinggal di pengungsian. Perjuangan juga dirasakan mereka yang mengalami kesulitan lantaran putusnya akses antar wilayah, di antaranya jalan penghubung kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Warga terpaksa berjalan jauh demi bertemu keluarga tercinta. Selama 5 hari kami bertahan cukup di masjid. Di masjid lah, Pak. Masjid. Berarti Bapak melihat banjir bandang itu terjadi, Pak? Melihat, sangat melihat. Oh. Longsor yang terjadi di mana-mana. Kita cari akses jalan ya, dan potong-potong di mana-mana tidak memang. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini, Pak? Benar. Berapa hari, Pak? Kita memang baru satu hari satu malam lah kita berjalan. Oh, berarti selama 4 hari Bapak terjebak itu kekurangan makanan, kekurangan ini, Pak? Sangat kekurangan, Pak. Oke, ini tujuan mau kemana, Pak? Ini tujuan ke Riau, Pak, ke Dumai, Pak. Sementara terputusnya jalan lintas Tarutung Sibolga, Sumatera Utara, membuat truk-truk angkutan tertahan sekitar 5 hari. Akibatnya muatan sayur dan buah membusuk. Meski sudah diimbau untuk putar balik, para sopir truk tetap bertahan karena jalur alternatif lainnya pun terputus. Yang segar kita bawa sekarang ini udah menjadi layu, bahkan udah mau busuk. Buah saja yang saya bawa sudah banyak yang busuk, Bang, sudah berjamur. Tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Bang, kerugian bisa diceritakan berapa banyak itu, Bang? Kalau kerugian kurang lebih hampir 30-an lah, Bang. 30 juta rupiah ya. Untuk belanja aja. Di tengah kesulitan masyarakat Sumatera Utara dalam menjalani hari-hari di tengah kondisi bencana, tim gabungan terus berupaya mengevakuasi para korban yang tewas dan juga mencari mereka yang masih hilang.
Evakuasi menggunakan alat berat dan semprotan air untuk mengurai timbunan lumpur. Pencarian antara lain dilakukan di Desa Sibalanga, Tapanuli Utara, yang kembali menemukan 6 jenazah korban longsor. Sementara 7 orang lainnya masih dicari. Di Sumatera Utara, setidaknya 13 kabupaten kota terdampak bencana hidrometeorologi. Tim Liputan Kompas TV, Sumatera Utara. Kepala Pusat Data dan Informasi Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan jumlah total korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di 3 provinsi mencapai 303 orang. Selain itu, sekitar 50.000 orang kini harus mengungsi. Untuk jumlah korban secara total itu 303 jiwa meninggal dunia. Dengan rincian ada 47 jiwa di Provinsi Aceh. Kemudian Provinsi Aceh ini juga masih ada data yang masih kita konsolidasikan dengan pemerintah daerah, dengan tim kita yang sudah masuk di tiap-tiap kabupaten kota. Kemudian untuk Sumatera Utara itu 166 jiwa meninggal dunia, 143 lainnya masih hilang dalam pencarian. Kemudian untuk Sumatera Barat ada penambahan signifikan dikarenakan kejadian banjir longsor yang bagi masyarakat setempat itu disebut galodo yang terjadi di kaki Gunung Singgalang. Itu Kabupaten Agam, ada 74 jiwa meninggal dunia dan 78 lainnya masih hilang. Jadi kalau di total untuk Sumbar ini dengan yang sebelumnya ada korban meninggal di Kota Padang dan Padang Pariaman, itu 90 jiwa meninggal dunia dan 85 lainnya masih dalam pencarian. Jadi secara total 3 provinsi itu 303 jiwa meninggal dunia, Mas Brim. 303 korban meninggal dunia. Kemudian Pak Aam, untuk jumlah warga yang mengungsi di 3 provinsi sehingga saat ini berapa, Pak? Untuk mengungsi ini secara total ada sekitar hampir 40.000 hingga 50.000 jiwa. Artinya ada beberapa masyarakat terdampak yang saat ini masih mengungsi secara mandiri. Jembatan darurat kini dibangun setelah terputusnya akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pasca banjir bandang dengan memanfaatkan sisa kayu yang hanyut terbawa banjir, warga dan aparat setempat bahu-membahu membuat jembatan. Pembangunan jembatan dilakukan agar dapat mempercepat pasokan bantuan terhadap para korban yang tempat tinggalnya tak bisa dijangkau lantaran terputusnya akses jalan. Kini akses Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah bisa dilalui, walau masih hanya bisa digunakan oleh pejalan kaki. Jembatan penghubung di Desa Garoga ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas warga. Lalu bagaimana perkembangan proses penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Andika Pratama. Selamat siang Eril, bagaimana sejauh ini proses evakuasi para korban dan juga distribusi bantuan ke wilayah sana? Ya Imron dan saudara, bahwa hingga saat ini dari BNPB yang dimana sudah memasuki dari tanggap darurat hari keempat di Sumatera Utara sendiri, yang dimana dikatakan bahwa di Sumatera Utara yakni sebanyak 172 korban jiwa dan juga masih banyak korban hilang. Namun hingga saat ini dari BNPB pun melakukan pendistribusian, lalu juga melakukan pembukaan jalur yang dimana titik fokus utama pembukaan jalur yang berada menuju Sibolga dari Tapanuli Tengah, yang dimana memang dikatakan masih terputus untuk melakukan pendistribusian, yang dimana dikatakan sebelumnya sudah membuka jalur sejauh 30 km. Karena memang dikatakan informasi yang kami dapatkan dari BNPB bersama dengan dari TNI
bahwa masih membutuhkan waktu untuk pembukaan jalur darat di menuju Sibolga ini sekitar 3 hingga 4 hari karena memang jalur yang cukup dalam dan banyaknya titik-titik longsor. Selain itu juga bahwa untuk bantuan memang sudah dilakukan pendistribusian sejak beberapa hari lalu oleh BNPB, kemudian juga bantuan yang dikirimkan oleh Presiden sudah disebarkan mulai dari seperti bantuan makanan, sembako, kemudian juga makanan instan. Selain itu juga untuk obat-obatan, kemudian juga dari matras yang dibutuhkan hingga tenda. Yang dimana memang untuk di Tapanuli Tengah ini menjadi salah satu titik yang terdampak cukup besar. Yang dimana mereka harus mengungsi pada Gor Pandan yang berada di Tapanuli Tengah. Yang sebelumnya saya juga sudah meninjau secara langsung bersama Kepala BNPB di titik tersebut. Yang dimana mereka memang membutuhkan dari akses jaringan internet, Imron. Yang dimana sangat sulitnya jaringan internet, kemudian juga listrik terputus di Tapanuli Tengah, kemudian juga di Sibolga juga hingga saat ini masih sulit, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi. Dan dalam hal inilah dari BNPB, kemudian juga dari pemerintah pusat, memberikan bantuan berupa bantuan dari jaringan internet, sehingga dapat mempermudah untuk komunikasi secara darurat, yang dimana nantinya memang dari BNPB pun akan berkoordinasi dengan stakeholder seperti dari PLN dan Komdigi untuk memperbaiki dalam kedepannya terkait dengan jaringan komunikasi. Kemudian juga untuk matras kemarin sudah diberikan kepada beberapa titik. Dan selain itu juga bahwa memang fokusnya terkait dengan pembukaan jalur pada jalur yang berada di desa Koting, yang dimana memang masih cukup tertutup dari longsoran. Selain itu juga memang dikatakan bahwa dari beberapa waktu lalu dikatakan masih adanya penjarahan yang dilakukan karena memang kepanikan dari masyarakat terkait kurangnya logistik ataupun yang dibutuhkan. Namun dari hal inilah dari pemerintah melakukan secara berkala untuk pemberian logistik, yang dimana dikatakan bahwa memang hambatannya karena ini masih melalui udara, sehingga digunakan helikopter yang dimana memang membawa tidak cukup banyak, sehingga dilakukan secara berkala, Imron. Dan dimana Sibolga ini kan memang masih terputus untuk jalur daratnya, sehingga dilakukan melalui udara dengan beberapa sorti. Kemudian juga dikatakan bahwa hari ini dari BNPB sudah berkomunikasi dengan TNI Angkatan Laut untuk mengerahkan 2 KRI-nya dari Jakarta untuk mengirimkan logistik. Tentu saja dengan KRI inilah agar logistik lebih besar diberikan, yang dimana memang untuk masyarakat ini cukup berdampak besar. Di Tapanuli Tengah sendiri pada satu daerah pengungsi yang berada di Gor Pandan ini sebanyak 1.000 lebih. Imron. Pembukaan jalur darat masih terus dilakukan, saat ini sudah berhasil dibuka 30 km. Lalu bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakses keterbatasan jalur termasuk listrik dan juga jaringan komunikasi, Ariel? Ya, Imron dan saudara, bahwa baru saja disampaikan pada saat konferensi pers dari BNPB sendiri bahwa ia sudah berkoordinasi baik dengan TNI, kemudian juga dari Komdigi, kemudian juga dari PLN, dalam hal ini untuk mempercepat dari proses perbaikan. Namun memang fokus utamanya masih terkait dengan pembukaan distribusi jalur darat. Tetapi memang tidak hanya jalur darat saja, melainkan jalur udara yang seperti saya katakan sudah dikirimkan baik dari helikopter, kemudian juga pesawat karavan. Dan hari ini sudah diarahkan untuk KRI sebanyak 2 dari Jakarta, karena memang KRI ini dapat mengangkut lebih banyak, Imron, untuk logistik. Tentu saja karena memang kebutuhan masyarakat yang berada di Tapanuli Tengah ini dan Sibolga ini cukup banyak, sehingga hal inilah yang menjadi fokus utama untuk memberikan support, karena memang ini sudah masuk dari hari keempat tanggap darurat yang berada di Sumatera Utara. Imron. Baik, upaya untuk membuka jalur darat untuk distribusi bantuan terus dilakukan, termasuk perbaikan jaringan telekomunikasi dan juga jaringan listrik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Muhammad Andika yang melaporkan. Usai jeda, Kompas yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya kayu gelondongan yang hanyut saat banjir bandang di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menimbulkan tanda tanya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelidiki kayu itu untuk mengungkap dugaan adanya pembalakan liar. Selengkapnya usai jeda.